Moshimoshi, ohayo, konnichiwa, konbanwa minasan. Ke channel live kali ini bakalan ngebawain Donghua yang berjudul Sichuan. Donghua ini bercerita tentang perjuangan dari Sichuan, calon kaisar cahaya yang bertujuan untuk menaklukkan bangsa iblis dan memenangkan peperangan. Nah terus, gimana aksi hebat dari Sichuan dalam memimpin pasukannya? Tapi sebelum mulai, jangan lupa ya buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Diceritakan bahwa di daratan Sichuan telah terjadi peperangan antara manusia dan suku iblis sejak lama. Namun 200 tahun yang lalu, Kaisar Lin Qianyi dari pasukan Kekaisaran Cahaya mati dalam pertempuran yang sangat sengit saat melawan pasukan suku iblis. Dan karena hal tersebut, para pangeran setiap klan mengambil keuntungan dari kekacauan itu untuk saling berseteru satu sama lain. Hingga akhirnya mereka pun terbagi menjadi beberapa fraksi yang menguasai daerah kekuasaan masing-masing. Tapi sayangnya saat kekuasaan manusia terbagi-bagi, pasukan suku iblis jadi semakin agresif dalam melakukan perlawanan dan membuat seluruh tentara daratan Sichuan jadi kewalahan. Akibatnya banyak nyawa yang melayang dan orang-orang pun kehilangan tempat tinggal mereka. Kemudian muncullah Raja Kekaisaran Cahaya yang menyatukan daratan Sichuan. Lalu sejak saat itu, kelima klan pun melucuti senjata mereka dan berhenti berperang satu sama lain. Hingga pada akhirnya mereka pun mendapatkan era kesejahteraan. Kemudian ceritanya berfokus pada Sichuan Xiu yang akan menjadi raja masa depan Kekaisaran Cahaya. Ia diperintahkan untuk memimpin divisi kelima berperang di Hengchuan. Lalu diperlihatkan kondisi medan pertempuran di Hengchuan. Tampaklah pasukan dari suku iblis yang telah bersiap untuk berperang. Kemudian terlihat Jenderal Geisha dari pasukan suku iblis yang sedang menyemangati pasukannya. Lalu Jenderal Geisha pun memberi perintah kepada salah satu prajuritnya untuk menyampaikan kepada Letnan Yun Chendu agar melindungi primadona suku iblis dengan baik. Namun di tengah perjalanan, Jenderal Geisha tiba-tiba diserang oleh seorang asasin yang muncul dari dalam tanah. Sepertinya ia telah merencanakan penyergapan itu, dan sengaja bersembunyi di sana untuk menyerang Jenderal Geisha dan mengacaukan seluruh pasukan suku iblis. Dan satu serangan, asasin tersebut berhasil menebas kepala Jenderal Geisha dalam sekejap dan membuat para pasukan yang melihatnya menjadi panik. "Ada pembunuh! Kejar dia!" ucap salah satu prajurit. Akhirnya para pasukan iblis itu pun segera menyerang asasin tersebut dan berusaha untuk membunuhnya. Akan tetapi kemampuan asasin tersebut tampaknya nggak bisa diremehkan, karena ia sanggup mengatasi para prajurit itu dengan mudah. Bahkan ia bisa melawan mereka sambil melarikan diri dari kepungan pasukan iblis. Kemudian setelah letnan pasukan iblis yang bernama Yun Chendu mendapat kabar bahwa Jenderal Geisha telah terbunuh, ia segera memberi komando kepada pasukannya untuk segera mengepung asasin tersebut. Namun sepertinya usaha mereka tidak berjalan dengan mulus, karena asasin tersebut sangatlah kuat dan lincah. Bahkan asasin itu berhasil mengalahkan Yun Chendu dengan mudah. "Hah, siapa kau sebenarnya?" tanya salah satu prajurit yang ketakutan saat melihat Yun Chendu mati. Namun asasin tersebut tidak menghiraukan hal itu dan langsung pergi dari sana. Ia pun mengendarai kuda sambil berteriak, "Jenderal suku iblis sudah mati! Jenderal suku iblis sudah mati!" Berita terbunuhnya Jenderal Geisha yang tersebar membuat semua pasukan yang mendengarnya menjadi lari ketakutan dan tidak ingin melanjutkan pertarungan. Lalu karena formasi pasukan itu telah kacau dan tidak beraturan lagi, akhirnya asasin tersebut pun bisa meloloskan diri dengan mudah. Kemudian saat asasin itu membuka maskernya, ternyata ia adalah Sichuan Xiu, pemimpin dari pasukan timur Sichuan. Setelah itu diperlihatkan pasukan timur Sichuan yang sedang mengawasi pergerakan pasukan iblis dari markas tebing Hengchuan. Rupanya Luo Jie dan Miyu cukup khawatir dengan pasukan suku iblis yang akan dilawannya karena mereka dipimpin oleh Jenderal Geisha, yang dikenal sebagai prajurit pertama suku iblis. Dan seluruh pasukan yang dipimpinnya merupakan pasukan elit di antara para elit, yang artinya mereka akan menghadapi lawan yang cukup tangguh pada pertempuran kali ini. Akan tetapi Pei Chuan tetap tidak gentar dan mengatakan bahwa mereka harus tetap maju agar pertahanan Hang Chuan tidak runtuh. "Seluruh pasukan, bersiaplah untuk menghadapi musuh!" teriak Pei Chuan. Namun Luo Jie melihat ada sesuatu yang terjadi pada pasukan iblis tersebut.
Hah, apa yang terjadi pada pasukan orc itu? Apa dia dicegat oleh divisi lain? Kok kacau banget? Ucap Luo Jie. Dan pada saat yang sama, ada yang melapor bahwa telah terjadi kekacauan di dalam pasukan musuh dengan sebab yang tidak diketahui. Mereka pun tampak kaget setelah mendengar kejadian tersebut. Namun, Luo Jie tampak bersemangat dan ingin segera turun ke medan pertempuran untuk menghabisi pasukan iblis yang sedang kacau itu. Tapi bukannya senang atau gimana, si Mingyu ini tuh malah berpikir bahwa mungkin aja kekacauan itu hanyalah jebakan untuk mereka dan mencegah Luo Jie untuk ke sana. Hingga akhirnya Pei Chuan pun memutuskan untuk melaporkan tentang hal tersebut pada Sichuan dan menunggu perintah darinya. Namun saat Pei Chuan hendak melapor, tiba-tiba ia merasa curiga dan menyadari bahwa Kulei sedang berpura-pura menjadi Sichuan. "Kulei, beraninya kau menipuku? Cepat katakan di mana Tuan berada sekarang," kata Pei Chuan dengan emosi. Akhirnya Kulei pun mengatakan bahwa Sichuan mungkin sedang berada di gunung belakang. Lalu tanpa berpikir panjang lagi, Pei Chuan pun segera menuju ke sana. Scene pun berganti. Terlihat Sichuan yang baru saja selesai berganti pakaian dan sedang berpura-pura tidur di atas pohon. Kemudian saat Pei Chuan sampai di sana, ia pun segera memanggil nama Sichuan dan membuatnya kaget sampai terjatuh. Lalu Sichuan pun memulai akting polosnya seolah-olah ia takut pada suku iblis dan tidak berani untuk menghadapi mereka. Pei Chuan yang melihat hal tersebut merasa kesal dan melaporkan situasi mereka di medan pertempuran. "Tuan, kami belum kalah. Tapi ada sekitar 50.000 pasukan iblis yang akan menyerang. Ditambah lagi, para pasukan iblis itu juga memiliki binatang lapis baja dengan kekuatan tempur yang kuat. Kita tak punya peluang untuk menang. Tapi entah kenapa, tiba-tiba pasukan iblis itu mundur dan juga terlihat sangat kacau. Kami tak bisa memutuskan untuk mengejar mereka atau tidak. Tuan, tolong berikan perintah." "Memangnya ada yang mau mengejar mereka?" "Kapten Luo Jie sangat ingin mengejar mereka," kata Pei Chuan. Kemudian setelah mendengar hal itu, dengan santai Sichuan pun memberikan izin kepada mereka untuk melakukan pengejaran. "Tenang saja, aku sudah mempersiapkan semuanya kalau sampai Luo Jie kalah. Lagi pula, di sini feng shui-nya juga bagus. Luo Jie bisa dimakamkan di sini," kata Sichuan dengan santai. Lalu Pei Chuan yang mendengar perkataan Sichuan tersebut pun merasa kesal dan geram karena sikapnya yang sangat santai itu. Setelah itu, Pei Chuan pun segera bergegas kembali ke medan tempur dan memberikan perintah Sichuan kepada Luo Jie. "Tuan mengizinkanmu untuk mengejar musuh." "Hahaha, perintah diterima. Semuanya ikuti aku," teriak Luo Jie dengan bersemangat. Kemudian Luo Jie pun langsung mengejar pasukan iblis tersebut dengan seluruh pasukannya. Tapi bukannya senang atau gimana, si Mingyu ini tuh malah kayaknya masih curiga dan berpikir bahwa kekacauan tersebut hanyalah jebakan musuh. Namun, Pei Chuan enggan untuk membahas hal tersebut lebih jauh dan hanya mengatakan bahwa itu semua adalah perintah dari Sichuan. Lalu di sisi lain, terlihat Sichuan yang sedang mengharapkan Luo Jie untuk bisa menangkap primadona suku iblis yang dibicarakan oleh Jenderal Gesa tadi. Primadona suku dewa. "Luo Jie, jangan sampai kamu mengecewakanku." Cerita pun berlanjut. Di medan pertempuran, Luo Jie berhasil menyerang pasukan iblis yang sedang kacau itu dengan mudah. Bahkan, para pasukan iblis itu tampak ketakutan dan berlari meninggalkan barisan. Kali ini formasi pasukan iblis tersebut benar-benar kacau dan tidak bisa dikendalikan lagi. Kemudian, Luo Jie pun segera memanfaatkan situasi itu dan menghajar mereka semua. Pei Chuan dan Mingyu yang mengawasi pertempuran tersebut merasa bahwa penyerangan Luo Jie berjalan dengan sangat mulus. Lalu, Pei Chuan pun memutuskan untuk membantu Luo Jie dan turun ke medan pertempuran. Ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk memenangkan pertempuran. Karena Pei Chuan melihat adanya peluang menang bagi pasukan mereka. Setelah itu tanpa pikir panjang, Pei Chuan dan pasukannya pun segera turun ke medan pertempuran dan menghabisi pasukan iblis tersebut. Para pasukan yang melihat kedatangan Pei Chuan itu langsung memutuskan mundur dan lari dari mereka. "Pasukan keluarga Sichuan datang! Mundur! Cepat mundur!" Namun Pei Chuan tidak memberi ampun dan menyerang mereka semua dengan tembakan panah. Tampaknya para pasukan iblis sudah tidak memiliki semangat juang lagi. Dan semua perlawanan yang mereka berikan itu sia-sia karena pasukan Sichuan telah menguasai medan pertempuran. Kemudian Mingyu melaporkan kepada Pei Chuan bahwa sebagian besar suku iblis yang ada di medan perang telah dimusnahkan. Akan tetapi, ada beberapa prajurit dari suku orc dan suku lainnya yang berhasil kabur dan melarikan diri. Setelah mendengar laporan Mingyu, Pei Chuan pun memerintahkan mereka untuk tidak mengejar pasukan tersebut. Namun, tampaknya Luo Jie masih ada di depan dan sedang mengejar mereka. Akhirnya Pei Chuan pun mengirimkan Mingyu dan 2 pasukan kavalerinya untuk membantu Luo Jie. Sedangkan di sisi lain, tampaklah Luo Jie yang sedang mengejar sebuah kereta yang dijaga oleh pasukan elit iblis. Kemudian Luo Jie pun melemparkan sebuah tombak untuk melukai binatang yang menarik kereta tersebut. Alhasil kereta itu pun berhasil dihentikan oleh Luo Jie. Lalu Luo Jie pun segera menyerang prajurit iblis yang menjaga kereta tersebut dengan sengit. Hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan prajurit tersebut dan membuatnya tak berdaya lagi.
Kemudian saat Loje melihat apa yang ada di dalam kereta itu, ia pun tampak terkejut lalu tersenyum. Wah, ini sangat cantik, ucap Loje. Rupanya di dalam kereta tersebut terdapat seorang wanita yang sangat cantik. Terus gimanakah kelanjutannya? Dan siapakah wanita cantik itu? Wah, penasaran kan sama kelanjutannya? Makanya pantengin terus channel Kucing No Lab dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah terus nyalain notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan part berikutnya. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Jani, bye-bye.